Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Selalu Ada Kabar Baik. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, mari kita merenungkan kebenaran yang menguatkan hati kita. Selalu ada kabar baik dalam hidup kita, meskipun terkadang sulit untuk melihatnya. Kabar baik ini bukanlah janji kesempurnaan atau kebebasan dari penderitaan, tetapi janji bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Alkitab, kita diberikan banyak contoh tentang kabar baik yang datang dari Allah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kelahiran Yesus Kristus, yang merupakan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Dalam Lukas 2 ayat 10-11, malaikat mengumumkan kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar baik yang besar bagi kamu, yaitu bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan." Kabar baik ini memberikan harapan dan kegembiraan kepada semua orang, menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kabar baik juga mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa bekerja untuk kebaikan kita, meskipun terkadang jalannya mungkin tidak kita mengerti. Selalu ada kabar baik dalam hidup kita, meskipun terkadang tertutup oleh kesulitan atau kegelapan. Kabar baik itu hadir dalam berbagai bentuk, seperti pertolongan Allah dalam kesulitan, kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita, atau berkat-berkat kecil yang seringkali kita abaikan. Dalam renungan malam ini, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk melihat kabar baik yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya yang tak terbatas, dan percaya bahwa selalu ada harapan dan kebaikan di setiap langkah hidup kita. Hari ini, mari kita merenungkan tentang kebenaran bahwa selalu ada kabar baik dalam hidup kita, meskipun kadang-kadang sulit untuk melihatnya. Kabar baik ini bukanlah berita dunia yang sementara, tetapi berita kekal yang datang dari Allah sendiri. Salah satu ayat yang menegaskan bahwa selalu ada kabar baik adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dalam Roma 8 ayat 28, kita juga diajarkan bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Nya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya. Meskipun terkadang kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita percaya bahwa Allah akan mempergunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika kita mengalami kesulitan atau cobaan, kadang-kadang sulit untuk melihat kabar baik di tengah-tengah situasi tersebut. Namun, Allah menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan memberikan jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita dijanjikan, "Tetapi bersama-sama dengan pencobaan itu Allah juga memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Dia selalu menyertai kita dalam setiap situasi. Selain itu, kita juga diajarkan untuk bersukacita dalam segala hal, sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Ini menunjukkan bahwa kita dapat bersukacita dalam segala situasi, karena kita tahu bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, kita juga diajarkan untuk melihat yang gaib dan bukan yang kelihatan. Sebab itu janganlah kita patah semangat, sekalipun tubuh kita berusia tua dan lemah, roh kita bertambah kuat dari hari ke hari. Karena pergumulan kita yang hanya sebentar ini mempersiapkan bagi kita suatu kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sebab apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk melihat situasi dengan perspektif kekal, bahwa penderitaan atau kesulitan yang kita alami hanya sementara, tetapi Allah sedang bekerja untuk mempersiapkan kemuliaan yang kekal bagi kita. Dalam renungan malam ini, marilah kita menguatkan iman kita bahwa selalu ada kabar baik dalam hidup kita,
meskipun terkadang sulit untuk melihatnya. Mari kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar, dan percaya bahwa Dia selalu menyertai kita dalam setiap situasi. Semoga kita dapat mengalami sukacita dan ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Apa artinya, selalu ada kabar baik, menurut pendapat Mary? Bagi saya, selalu ada kabar baik, berarti memiliki keyakinan bahwa di tengah-tengah semua tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, ada berkah dan harapan yang Allah sediakan untuk kita. Ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan bersyukur dalam segala situasi. Benar sekali. Bahkan ketika segala sesuatu terasa sulit, memiliki keyakinan bahwa ada kabar baik di baliknya dapat memberikan kekuatan dan ketenangan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, kita diajarkan untuk memperhatikan yang gaib daripada yang terlihat, karena apa yang terlihat sementara, tetapi yang gaib kekal. Benar, hal ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita harus melihat melampaui situasi fisik kita, dan mempercayai rencana Allah yang lebih besar. Kabar baik itu bisa datang dalam bentuk pertolongan, kekuatan, atau hikmat yang diberikannya kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita juga diajarkan untuk tidak khawatir akan apapun, tetapi dengan segala doa dan permohonan, serta ucapan syukur, menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Dan damai Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, doa dan ucapan syukur adalah kunci dalam melihat kabar baik dalam setiap situasi. Ketika kita mempersembahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, Dia akan memberikan damai yang melampaui segala pemahaman kita. Bagaimana menurut kalian, kita bisa melihat kabar baik dalam situasi yang sulit? Salah satu cara adalah dengan mengubah cara pandang kita. Daripada fokus pada kesulitan dan masalah, kita bisa mencari hal-hal positif atau berkat-berkat kecil yang ada dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk tetap bersyukur dan melihat tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Setuju. Selain itu, kita juga bisa melihat kisah-kisah inspiratif dari orang-orang dalam Alkitab atau di sekitar kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam situasi sulit. Ini bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk terus percaya bahwa selalu ada kabar baik di setiap langkah hidup kita. Benar sekali. Kisah-kisah inspiratif tersebut juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu setia dalam menepati janjinya. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Allah berjanji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, bahkan akan menopang engkau dengan tangan kananku yang benar." Mari kita berdoa bersama agar kita dapat selalu melihat kabar baik dalam setiap situasi, dan memohon Allah dapat bekerja untuk kebaikan kita. Semoga kita semua dapat mengalami damai dan sukacita yang datang dari keyakinan ini. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas renungan malam ini, yang mengingatkan kami bahwa selalu ada kabar baik dalam hidup kami, meskipun terkadang sulit untuk melihatnya. Engkau adalah sumber segala berkat dan harapan, dan kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami adalah bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Hari ini, kami mempersembahkan segala kekhawatiran, kesulitan, dan kebingungan kami kepadamu. Kami memohon agar Engkau membimbing kami untuk melihat kabar baik dalam setiap situasi, dan memberikan kami kekuatan untuk tetap percaya pada rencana-Mu yang baik bagi kami. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami dan memberikan kami ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Bantu kami untuk selalu mengingat janji-janji-Mu yang penuh kasih, bahwa Engkau selalu menyertai kami dan bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena telah mendengarkan doa kami. Semoga renungan malam ini memberkati hidup kami dan menguatkan iman kami dalam menghadapi masa depan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam penutup renungan malam ini, marilah kita menguatkan hati bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Meskipun terkadang sulit untuk melihatnya, selalu ada kabar baik di tengah-tengah tantangan. Mari kita memperkuat iman kita,
bahwa setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari rencananya yang penuh kasih. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah diberikannya, dan percayalah bahwa di balik setiap kesulitan, ada keajaiban yang sedang kita tunggu. Mari kita hidup dalam harapan dan keberanian, karena Allah selalu ada, dan selalu ada kabar baik bagi kita. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.